Hai, apa kabar? Jumpa lagi ya dengan aku, Cengeda. Ya, seperti biasa, yuk kita pembacaan general reading yuk. Siapa tahu resonate dengan kondisi atau relate dengan kondisi kalian saat ini. Gitu ya. Oke, ini mungkin aku topiknya hari ini mungkin lebih kayak gini deh. Sepertinya akan ada pesannya untuk kalian. Intinya gini, jangan abaikan pertanda ini, ya. Dari pembacaanku nanti seperti itulah kurang lebihnya ya. Jangan abaikan pertanda ini. Sepertinya ada sesuatu yang sedang mengarah kepadamu. Dan kebetulan aku juga udah tarik beberapa runes di sini ya. Ada beberapa runes yang sudah aku tarik di sini. Oke, kita jabarkan satu persatu ya. Ada berapa nih aku tarik? Ada 6 runes yang sudah aku tarik di sini. Ini ada kaitannya dengan sebuah hubungan atau relationship ya. Hubungan kalian saat ini. Oke. Ada sebuah matahari juga, pertanda baik sepertinya ya. Kalau ada matahari yang muncul. Tapi kita lihat juga ya. Ada the star. The star juga sesuatu yang baik. Dan kelihatannya hubungan ini harusnya mengarah ke sesuatu. Dalam arti harusnya fokus. Apa sih yang ingin kalian kejar di hubungan kalian gitu ya. Di ke depan ini. Mungkin aku akan membacakannya untuk 7 hari ke depan. Ya, 7 hari ke depan akan ada pertanda apa untuk kalian yang ada kaitannya dengan sebuah hubungan. Hubungan ini bisa berupa hubungan dengan pasangan, hubungan kalian dengan pertemanan kalian, hubungan kalian dengan sahabat mungkin gitu ya. Oke, kita lihat lagi satu lagi. Sedang ada masalah rupanya. Ya, ada the cross, ada di persimpangan. Nggak tahu nih mau dibawa kemana gitu ya. Situasinya sepertinya lagi nggak enak nih gitu ya. Kalian ini lagi seperti itu. Tapi oke lah, nanti kita jabarkan dari sisi pembacaan kartunya ya. Intinya jangan diabaikan ya. Ini ada tanda-tanda di sebuah hubungan kalian di 7 hari ke depan. Oke. Ada sesuatu masalah juga yang dipendam, kurang ada keterbukaan sepertinya. Jadi kayak ini ibaratnya kayak menunggu bom waktu, menunggu ini tinggal meledak gitu ya. Kalau tidak ada penyelesaian gitu ya. Kalau tidak ada penyelesaian, tapi kalau ada penyelesaian ya mudah-mudahan akan baik gitu ya. Oke, kita yuk next ya. Kita next dengan membuka pesannya, membuka kartunya. Oke, aku akan taruh ini di atas dulu ya. Oke, yang penting kelihatan. Oke, yuk kita lanjutkan dengan pembacaannya. Pembacaan dari sisi kartunya gimana gitu ya. Ada hubungan atau relationship yang sedang kurang baik. Mungkin kalau aku melihatnya di sini, kenapa hal ini bisa terjadi gitu ya? Karena mungkin akhir-akhir ini kurang ada keterbukaan di antara kalian. Ada permasalahan tapi dipendam. Ada permasalahan tapi nggak segera terselesaikan. Jadinya lebih kayak menahan diri. Ya nggak? 7 hari ke depan hati-hati ya. Nanti kita lihat lagi nih kelanjutannya gimana. Oke. Harusnya ada pembicaraan, harusnya ada komunikasi. Karena ini sepertinya kalau aku melihat komunikasinya sedang tidak baik, komunikasinya sedang tidak lancar. Karena balik lagi, mulai ada sesuatu yang nggak terbuka, mulai ditahan, mulai dipendam. Ya, coba kita lagi lihat nih. Nah, jangan sampai nanti perasaan yang dipendam atau ganjalan di hati yang dipendam ini jadi bumerang, jadi api di antara hubungan kalian. Balik lagi ini bisa situasinya kaitan dengan pasangan, kaitan dengan hubungan persahabatan, atau mungkin ada kaitan dengan partner kerja kalian gitu ya. Bisa sifatnya bisa macam-macam. Yang pastinya ini ada kaitan dengan sebuah relationship, sebuah hubungan. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ada sebuah hubungan kan munculnya adalah seperti itu, ada union, ada keterkaitan dengan sebuah hubungan.
yang tentunya sedang bermasalah pastinya gitu ya, karena ada pembacaan rules-nya tadi sebelumnya seperti itu, ada the cross gitu ya, crossroad, di persimpangan tapi nggak tahu harus bagaimana menyikapi persimpangan itu. Ya harus ada sikap nih ya, harus ada sikap, kalian harus mengambil sikap. Kalau si dianya diam saja ya berarti dari dirimu harus ada sikap, harus mau mengambil inisiatif untuk membuka komunikasi, jangan didiamkan ya. Jangan didiamkan tuh. Kalau aku melihat kalian berdua ini kelihatannya kayak menahan diri gitu ya. Jadi kayak ya udah aku tenang, aku ingin tenang dulu deh. Aku nggak ingin membahas masalah itu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang menunda untuk menyelesaikan. Memang sengaja untuk menunda menyelesaikan karena dia malas menghadapi pertengkaran. Dia malas nanti kamunya emosi misalnya kayak gitu ya. Ada yang seperti itu gitu. Nah ini kalau ditunggu-tunggu jadinya semakin gak jelas nih, semakin kemana-mana nanti urusannya gitu ya, semakin gak tahu harus kemana nih arahnya, semakin gak tahu ke depannya bagaimana. 7 hari ke depan ini sepertinya harus ada sesuatu yang harus kalian lakukan, harus melakukan action gitu ya kira-kira ya. Pertandanya begitu, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya mengira-ngira, tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Tambah semakin stres nanti kalian, semakin mengambang nih gitu ya, mengambang masalahnya gitu ya. Karena semua ini memang bertumpuk, ibaratnya ini akumulasi ya, akumulasi permasalahan ini, akumulasi memang. Oke, kita lihat lagi ya dari sisi pembacaan yang lainnya lagi. Apa sih yang harus kalian lakukan menghadapi situasi yang seperti ini? Sudah banyak pertanda yang aku sampaikan gitu ya. Harusnya kalian harus segera mengambil langkah. Jangan sampai nanti kecewa, jangan sampai nanti kalian kehilangan si dia, kehilangan partner kerjamu, kehilangan sahabatmu, karena masing-masing sudah merasakan situasi yang tidak nyaman. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau kalian memang masih sayang, masih cinta, masih punya rasa respect ke partner kalian, ke pasangan kalian, ya mau gak mau harus berpikir untuk ke arah perbaikan gitu ya. Jangan hal ini dibiarkan, jangan hubungan ini jadi berhenti gak jelas, nggak tahu harus apa gitu ya. Oke, balik lagi, aku tadi topiknya mungkin aku ingatkan kembali gitu ya. Jangan abaikan pertanda ini, ada sesuatu yang sedang mengarah kepadamu. Berarti sebenarnya dari tanda-tanda yang sudah aku sampaikan tadi, sebaiknya memang kalian harus berpikir ke depan. 7 hari ke depan kayaknya kalian harus mengambil action deh, harus mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu, harus berbuat sesuatu nih ya, harus berbuat sesuatu, jangan diam, jangan diabaikan gitu ya, ambil langkah. Memang sesuatu langkah ini mungkin buat kamu itu jadi sebuah tantangan yang besar, tapi ya mau gak mau, karena kalau itu semua tujuannya adalah untuk perbaikan, ya harus ada yang mau memulai, harus ada yang mau membuka hati untuk berkomunikasi gitu ya, mengawali komunikasi. Jadi memang dalam hal ini sepertinya kamu harus melakukan langkah ini deh. Jangan egonya ya yang didulukan, jangan ego, jangan merasa benar gitu ya. Kalau masih ingin mempertahankan hubungan yang baik, ingin memperbaiki sebuah hubungan yang baik, ya memang harus ada yang mau mengalah. Komunikasikan, jangan ini dibiarkan berlarut-larut. 1 minggu ke depan kalian punya waktu untuk segera berpikir ke arah itu. Segera harus mulai berpikir untuk oke, kayaknya aku harus membuka komunikasi deh. Nggak enak juga situasinya, aku diam-diaman sama kamu, aku nggak bisa komunikasi yang nyaman, kalaupun bicara juga nadanya pendek-pendek mungkin gitu ya. Dan kelihatannya beberapa dari kalian sepertinya
rindu dengan suasana yang seperti kemarin-kemarin, yang dulu-dulu, yang indah-indah gitu ya, yang bisa kalian nikmati bersama, happy berdua misalnya, atau menikmati momen kebersamaan bersama temanmu atau partner kerjamu gitu ya. Nah, ayo mulailah untuk membuka komunikasi. Jangan semua itu dipikirkan sendiri tapi nggak ngerti, nggak mengambil action. Jangan semua itu dipendam ya. Jangan meraba-raba terus, aduh kenapa ya, ada apa ya, kenapa sih seperti ini, kenapa sih kok jadi suatu situasinya jadi nggak enak, salahku apa. Nah itu namanya meraba-raba ya, itu namanya meraba-raba. Ya udah, nggak usah meraba-raba lagi, langsung aja ambil langkah gitu ya, ambil action, daripada nanti semakin dalam lukanya, semakin nggak nyaman. Ya udah, perbaiki komunikasi. Cobalah untuk mengambil langkah untuk duduk bersama. Ada apa sih? Kenapa sih akhir-akhir ini seperti ini? Kenapa sih semakin hari komunikasi kita jadi nggak enak? Kalau aku salah, aku minta maaf ya, gitu ya. Kira-kira gitulah mengawalinya ya. Ya agak sedikit merayu-rayu dikit nggak apa-apa lah ya. Kan tujuannya untuk kebaikan, supaya situasinya jadi mencair gitu ya. Sepertinya begitu ya, memang harus ada upaya. Dia diam, kamu yang berupaya. Kalau balik lagi ya, 7 hari ke depan ini kalau kalian masih ingin mempertahankan hubungan, masih ingin komunikasi baik, masih ingin berat dengan pertemanan ini, ya nggak mau kamu harus melakukan langkah itu ya. Syukur-syukur kalau dia sendiri juga yang memulai komunikasi lebih baik, tapi kalau enggak ya kalian lah yang lakukan gitu ya, supaya konflik ini berakhir, supaya apa yang menjadi ganjalan di hati itu bisa terselesaikan dengan baik, dengan kalau kita ada keterbukaan gitu ya. Kalau kita ada keterbukaan, kita akan ada komunikasi dari hati ke hati gitu ya, bicara dari hati ke hati. Ibarat ego harus diturunkan, jangan merasa benar, jangan merasa menang sendiri gitu ya. Ya udah, kalau sudah niatannya ingin ada komunikasi yang baik, ya mau nggak mau kalian harus mau mengalah ya, harus mau mengalah. Oke, lanjut yuk. Balik lagi, itu mungkin memang bagian dari sebuah perjalanan kehidupan kalian gitu. Kalau hubungan percintaan kalian ingin baik, ya memang ini kayak sebuah pembelajaran gitu ya. Aku harus melalui fase itu, aku harus melalui fase yang tidak nyaman. Nantinya dengan aku tidak nyaman itu akan ada sisi-sisi positif, akan ada kejujuran yang akan disampaikan dari kalian berdua gitu ya. Dan dengan begitu nanti harapannya ke depan progresnya akan lebih baik. Ada harapan-harapan yang lebih baik gitu ya. Akan ada harapan-harapan, akan ada komitmen yang baru, akan ada harapan-harapan yang baik tentang hubungan kalian gitu ya. Hubungan dengan partner kalian, hubungan dengan sahabat kalian, hubungan dengan pasangan kalian gitu ya, akan menjadi lebih semakin baik. Karena sudah mulai tertanam rasa keterbukaan. Kalau ada apa-apa, kalau ibaratnya kamu nggak suka sesuatu sama ke aku, bicarakan langsung aja, to the point, nggak usah dipendam, biar nanti nggak terulang lagi kejadian yang sama gitu ya. Jadi mungkin ini afirmasi baiknya begitu, dengan kalian mengambil langkah untuk ada keterbukaan, pembicaraan yang mengarah ke arah keterbukaan, kejujuran, nantinya kedepannya akan lebih enak hubungan kalian. Itu kan sebuah pembelajaran ya, mau nggak mau itu pembelajaran gitu ya. Nanti akan ada perasaan yang lega dengan kalian udah memulai atau mengawali komunikasi. Akan ada situasi yang kayak hatiku aduh jadi lega, jadi plong gitu ya. Akan ada perasaan seperti itu gitu. Jadi udah nggak ada yang dipendam-pendam lagi gitu. Ibaratnya itu semua adalah mengarah ke sebuah hubungan yang memang berproses dan bertumbuh itu kayak begitu. Pasti akan ada situasi yang kita dihadapkan pada situasi yang nggak nyaman,
Tapi gimana caranya kita untuk bisa keluar dari itu semua? Ya mungkin salah satunya adalah ada inisiatif untuk bicara, ada inisiatif untuk mau terbuka, ada inisiatif untuk mau mengawali komunikasi. Itu semua tujuannya adalah untuk mencairkan suasana, gitu ya. Dengan begitu nanti akan semakin merasakan ketenangan gitu ya, setelah kalian ada pembicaraan, ada komitmen baru, ada sesuatu yang mungkin kalian bicarakan, ibaratnya gini, kayak ada semacam aturan yang mungkin kalian akan buat bersama pasangan, bersama teman, atau bersama sahabat kalian atau partner kerja kalian misalnya. Akan ada semacam komitmen, akan ada semacam aturan yang kalian buat bersama dan itu disepakati supaya tidak terjadi lagi permasalahan seperti ini, gitu ya. Kurang lebihnya begitu. Oke. Pembacaan general reading ini ambil yang penting-pentingnya aja ya. Ambil yang memang sisi-sisi yang baik yang bisa dipakai kalian untuk dijadikan inspirasi, dijadikan motivasi, dijadikan semangat kalian untuk bisa melangkah lebih baik. Arahnya begitu, gitu ya. Arahnya seperti itu. Oke, mungkin ini adalah sebagai penutupnya, pesan untuk kita semua. Pesan untuk kita semua ya, gitu ya. Jadi percayalah pada proses. Ibaratnya di hubungan ini balik lagi, semua itu berproses. Semua itu akan bertumbuh, gitu ya. Dari yang tadinya mungkin masih bibit, jadi jadi bertumbuh. Yang tadinya sekian senti, misalnya anggap aja 1 senti, 2 senti, sampai menjadi tinggi, gitu ya. Sebuah pohon itu ibaratnya begitu. Jadi sebenarnya nggak ada kata terlambat untuk memperbaiki sebuah keadaan. Nggak ada kata terlambat, gitu ya. Rintangan apapun itu adalah bagian dari perjalananmu. Jadi masih ada hal baik yang akan kalian dapatkan nanti. Di 7 hari ke depan kalian akan mendapatkan inspirasi, atau mungkin akan mendapatkan tanda-tanda, dalam arti kalian akan tergerak untuk mulai bicara, mulai membuka komunikasi, mulai mau memperbaiki hubungan, gitu ya. Ada inisiatif di situ, kira-kira begitu. Nanti kalian akan dengan hasil itu kalian akan mendapatkan sesuatu yang baik kok, kalau melihatnya begitu ya. Karena mengarahkan kita untuk melakukan hal yang baik tentunya. Oke, ini adalah sebuah proses kehidupan, nggak ada kata terlambat. Rintangan apapun yang harus kita hadapi, gitu ya, ibaratnya kalau ingin semuanya berjalan dengan baik, semuanya mengarah ke sesuatu perjalanan kehidupan yang lebih baik. Oke, ini semua bisa berhubungan dengan pasangan, berhubungan dengan sebuah hubungan partner kerja atau apapun, gitu ya, di kehidupan kalian semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan inspirasi buat kalian, menjadikan kalian akan lebih baik ke depannya tanpa bermaksud menghakimi atau menggurui. Tapi intinya apa yang aku sampaikan bisa dijadikan bahan perenungan untuk kalian. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video aku. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Bye-bye.